Pemirsa, dialog JAK Forum kita akan lanjutkan kembali dengan mendiskusikan atau membicarakan tentang kapan sebetulnya PDI Perjuangan mendeklarasikan calon pendamping atau cawapres dari Ganjar Pranowo. Secara timeline kan sudah dekat, Ya. Pak Enrico. Jadi kira-kira kapan nih? Sekarang begini Kang Tian, saya tanya kembali kepada Kang Tian. Kalaupun dideklarasikan, apakah ada manfaatnya? Kan tidak juga, belum pada waktunya. Kalau deklarasi kemarin Amin tidak men-trigger itu kan tentu kami PDI Perjuangan untuk cepat-cepat itu. tidak bisa mencampurin yang lain tentunya. Ini dari kita sendirilah. Soal etikanya nggak Ya, begitu. soal etika. Ini kan pendaftaran akan dimajukan. Rencananya ada 2 pilihan menurut Pak Mahfud. Tanggal 9 sampai 14 atau tanggal 19 sampai 26 Oktober. Nah kita tunggulah yang mana. Kalau kami dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri bersama ketua-ketua umum yang lain, tidak ada dalam pembicaraan, tidak ada hal yang harus diburu-buru. Tetapi kita sudah mempunyai program yang jelas sampai pada saat nanti diumumkan. Seperti hari ini, setiap minggu sekarang ada pertemuan setiap hari Rabu. Para ketua umum, begitu juga dengan ketua tim pemenangan, tadi dengan Mas Arsyad Rashid, dengan wakil, yaitu Mas Andika sama mantan Wakapolri, Pak Gatot Edi, itu pertemuan. Selalu ada progres ya? Selalu ada progres. Nah progres terbaru boleh dong dikasih bocoran? Ya tentunya sedikit boleh lah ya. Boleh lah. Artinya begini, ini sudah memang melihat situasi ini sudah mulai mengkerucut tentunya. Tadi kan saya sudah sampaikan kan, bahwa ada tiga tadi yang menguat. Tapi ada juga yang di luar itu? Di luar itu. Nah, dua ya? Ya kita sebutlah 2 kan begitu kan. Nah kalau kita sebut nanti 1, apakah laki-laki atau perempuan? Kalau 2 kan ada laki-laki, ada kemungkinan perempuan. Jadi masih bisa terbuka. Nah ini pengkerucutan ini dan juga tadi terkait terhadap yang disampaikan Pak Emrus, Mas Soleh, bahwa program-program ini apa sebenarnya yang dikendaki oleh rakyat. Ini kan masukannya harus dari semua. Nah bersyukurnya Kang Tian bahwa di kami itu di PDI Perjuangan maupun dari mitra kami ini punya struktur sampai di tingkat RT RW. Jadi masukan ini juga harus kami dapatkan. Kedua, hasil survei juga sesuatu hal yang juga kita lihat. Nah, yang ketiga tadi itu apa sebenarnya yang dikehendaki? Tadi Pak Emrus sudah menyampaikan dan baik sekali, itu sudah kami sampaikan juga masukan-masukan itu terhadap apa sebenarnya yang dikehendaki oleh generasi muda itu. Ya. Apa yang dikehendaki sebenarnya generasi Y dan Z ini? Nah itu juga penting. Tapi begitu juga dengan generasi X maupun generasi baby boomers katakan begitu yang lebih senior juga punya kehendak yang tidak boleh juga dilupakan. Jangan karena ada teman baru, teman lama dilupakan. Kan sekarang ini sedang biasa bahwa yang namanya agak kurang setia. Nah, itu sedang biasa sekarang itu Kang Tian. Iya, saya akan masuk kan? Dari persoalan kesetiaan itu. Iya. Itu sudah jadi clue. Ngomong-ngomong, akan adakah pertemuan antara Pak SBY dengan Bu Mega? Begini, kalau ini kan sekarang tadi perkembangannya ini saya buka saja. Ya. Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Ahy karena memang ditugaskan kan adalah Mbak Puan dengan Pak Sekjen. Mbak Puan akan bertemu pertemuan yang Mas next Ahy, ya, kedua yang mungkin next ya. Dan kemudian dari situ nanti akan ada pembicaraan. Memang kita meminta, kami membuka pintu selebar-lebarnya. Tentu duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Alangkah baiknya setelah pertemuan itu Demokrat bisa bersama-sama dengan PDI Perjuangan dengan juga Perindo, Hanura dan juga P3. Nah setelah itu tentu pasti akan bertemu antara pemimpin-pemimpin ini. Artinya begini, jangan karena ada keinginan hal lain yang utama ini menjadi yang terpinggirkan. Ini yang sebenarnya kita tidak boleh tidak fokus. Itu yang kami belajar selama ini di dalam kerjasama kami. Dan itu yang kita tawarkan kepada Partai Demokrat. Begitu Kang. Jadi histori masa lalunya itu kemungkinan bisa cair dengan kepentingan untuk membangun sebuah koalisi. Bahwa kita untuk membentuk pemerintahan nanti, calon pemerintahan yang baik itu kan jauh lebih utama. Kepentingan rakyat jauh lebih utama. Daripada persoalan pribadi. Ya? Tetapi tentunya ini nanti kan bisa, apapun ceritanya, kan kita harus bersama-sama. Kalau sudah kita ada di dalam. Seperti itu Kang. Intinya PDI Perjuangan membuka diri untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Jangankan membuka diri, dari awal saya sudah sampaikan, kita sudah sampaikan, Mbak Puan, Pak Sekjen sudah menyampaikan, Ibu Ketua membuka diri.
silakan kapanpun pintu terbuka. Dan jangan salah. Pertemuannya Kang Tian, kapan nih rencananya? ini yang sedang disusun waktunya, waktu menyesuaikan waktu Mbak Puan dan juga dengan Tapi segera ya? Mas Said. Segera. Dan juga kalau dilihat kantor ini, Kang Tian, nggak jauh. Nggak ada 300 meter. Ya kurang lebih lah 300 meter. Artinya jalan kaki pun bisa. Seperti itu. Dan itu simbol juga kan, kedekatan itu kan? Ya amin. Nah ini bukan amin tadi yang diartikan Mas Soleh ya. Pendukung itu. Iya. Saya malah melihat lain kenapa PDIP mengulur-ulur waktu untuk segera mencarikan penemunya itu, pasangan Pak Ganjar ini. Pertama adalah PDIP bingung membangun narasi yang mana. Apakah narasi milenial yang disampaikan oleh Bang Eriko atau Pak Emros, ataukah dia mengambil segmen populasi terbesar di negeri ini, kaum Nahdliyin, ataukah mengambil dari sayap militer. Nah, ketika narasi besar masih penuh pertimbangan. Betul, dia belum menemukan narasi besar ini. Makanya kemudian dalam bahasa Bang Eriko tadi dibungkus dengan kita terbuka untuk semua potensi. Termasuk dengan Nahdliyin ya? Betul. Nah, kemudian yang kedua, ketika narasi nanti ditemukan, pasti itu akan seiring dengan tokoh yang terpilih. Katakanlah bahwa yang bisa komunikasi dengan anak muda adalah Ganjar Boleh sebut RK nama aja. misalnya. Dengan RK. Betul. Ataukah mungkin karena performnya yang ganteng mungkin dengan AHY misalnya. Sangat mungkin ini. Berarti segmen yang diambil, narasi yang dibangun adalah anak muda. Tetapi kalau tiba-tiba yang diambil adalah katakanlah Kiai Said Akil Siraj misalnya, atau Rois Am PBNU Kiai Miftahul Ahyar, atau Bu Gubernur Jawa Timur Khofifah, berarti segmen yang ingin diambil adalah segmen populasi terbesar di negeri ini, kaum Nahdliyin. Kalau kemudian tiba-tiba yang diambil adalah Jenderal Andika, berarti Pak Ganjar perlu penguat dan itu dari sayap militer. Ini pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab ketika pilihan Pak Ganjar siapa nantinya. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya, saya memang agak-agak terganggu dengan Pak Erko bilang terbuka kemungkinan untuk ada dua dari di luar calon yang beredar. Itu saja. Ya, who knows Pak ya, siapapun. Karena di 2019, Kang Tian terjadi seperti itu. Atau kalau kemudian misal PDIP butuh Last minute ya, Pak? law enforcement, berarti dia butuh Pak Mahfud. Selesai kan? Kalau saya lihat tadi ya, berarti Mas Soleh ini punya banyak pilihan juga. boleh Pak Mahfud, boleh Kang Emil, ya kan? Boleh. Tapi beliau berapa kali mengendorse Banyak nama memang. NU. Nah, NU. kalau memang ini supaya saya beri masukan nanti kepada para ketua umum. Kalau Pak Emrus tadi dari awal kelihatannya ke Pak Mahfud kan begitu kan? Ya, saya nggak tahu Kang Tian kemana lebih arahnya ini. Tapi kan saya begitu. setuju dengan Bang Eriko satu hal, Bang Tian. Bahwa saya menyarankan PDIP, Pak Ganjar untuk tidak mengambil isu agama deh. Untuk tidak mengambil narasi keislaman. Udah biarkan itu di segmennya Amin. Kemudian kita leluasa untuk bermain di Mas narasi Soleh, yang lain. sebenarnya jujur ya, kalau dari segi pribadi Mas Ganjar ini Pak Emrus, karena Ibu Atikoh itu istri dari Mas Ganjar itu memang Nahdliyin. kalangan Nahdliyin dan Ya, juga dari terwakili udah. dari apa ya keluarga besar Ya. dari P3 dan itu memang harus diakui seperti Tapi itu. hampir tidak ada juga yang irisan yang tegas. Iya. Hampir semua kandidat juga mengaku nasionalis. Semua juga mengaku agamis, bahkan mencoba diseimbangkan dengan pasangan dan sebagainya. Betul gitu, Pak? Baik, saya pikir kalau kita mau analisis gitu ya dari para kandidat yang diwacanakan, saya pikir para partai politik pengusung pasangan nanti anggaplah sekarang menentukan wakil presiden baik bagi Ganjar Pranowo misalnya kalau kita fokus ke sana. Kalau yang tersebut itu kan ada 3, yaitu adalah yang Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Baru kemudian adalah Sandiaga Uno, baru yang ketiga adalah Mahfud MD. Kalau kita analisis dulu yang tiga ini, coba kita lihat satu-satu. Katakanlah kalau memang presiden yang akan datang menginginkan atau Ganjar Pranowo menginginkan penguatan hukum, tentu kapabilitas yang dimiliki Mahfud MD, saya kira sangat mumpuni dan sangat tepat. Tapi kemudian ini punya kelemahan. Kelemahannya ada 2, yaitu tidak didukung oleh partai dan elektabilitas yang rendah, kan begitu. Nah, kemudian kalau Kang Emil atau katakanlah Ridwan Kamil yang diusung, saya kira Harus bawa gerbongnya juga. ya itu. Jadi kalau dia maju sendiri tanpa gerbong, saya kira tidak akan mendapat respon mesin politik. Kenapa? Berbeda dengan ketika Jusuf Kalla dulu. Kalau Jusuf Kalla tanpa membawa Golkar karena memang 2 tokoh nasional. Jadi harus bersama-sama Golkar.
Anda melihat Kang Emil lokal aja. Betul. Dari sudut kapabilitas dia oke. Kemudian kalau disertai dengan katakanlah disertai dengan partai pendukungnya dan elektabilitasnya juga cukup memadai. Ya. Jadi tiga-tiganya dipenuhi. Hanya sayangnya apakah Golkar mau Melepas. Nah, saya melihat kemungkinan Golkar itu kemungkinan besar. Kenapa? Sebagai politik sebagai partai politik dia akan melakukan strategi politik. Artinya plan A, plan B. Kalau memang Airlangga tidak mendapat respon, dia bikin plan ke plan B, yaitu Ridwan Kamil. Kemudian kalau kita lihat Sandiaga Uno, dia punya kemampuan di bidang bisnis, ya kan? Tetapi elektabilitas yang rendah, mesin politiknya saya kira P3 tidak termasuk banyak. Jadi oleh karena itu kalau saya melihat dari 3 kandidat ini, bisa saja nanti titik temu tidak tercapai dari salah satu yang 3 ini, sehingga berpusat kepada katakanlah kandidat yang di luar yang 2 orang ini, yang 3 orang ini. Yaitu siapa kemungkinannya? Saya lihat ada kemungkinan besar itu ada pada Jenderal Andika Purnawirawan. Kita akan konfirmasi karena Pak Eriko udah senyum-senyum. Barangkali sebenarnya udah tahu. Kita akan lanjutkan Pak Eriko setelah pesan-pesan berikut ini.